Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah subuh, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bi'adadi anfasi hatta amut, sebanyak hitungan nafas kita sampai kita nanti meninggal. Syukur kita kepada Allah atas semua karunia yang telah kita terima, diberikan oleh Allah pada kita semata-mata agar kita bisa menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah Allah takdirkan kita panjang umur. Alhamdulillah Allah takdirkan kita sehat. Alhamdulillah Allah takdirkan kita sebagai seorang mukmin muslim. Dua kenikmatan ini mudah-mudahan senantiasa melekat pada jiwa raga kita hingga ketika kita menghadap Allah, menghadap dalam keadaan diridhoi, menghadap dalam keadaan diampuni, dan menghadap dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita yang sangat kita cintai. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan diberi petunjuk dan kekuatan untuk bisa mengikutinya, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita termasuk umatnya yang beruntung dengan izin Allah kita mendapat syafaatnya. Amin. Satu kali Rasul bersabda gini, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang bisa menundukkan nafsunya dan beramal untuk kehidupannya setelah mati. Wal ajizu, sementara orang yang bodoh, orang yang lemah, itu adalah man atba'an nafsahu hawaha, adalah mereka yang menuruti nafsunya, hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, tapi di sisi lain dia berharap rahmat dari Allah. Hadis ini hendaknya menjadi peringatan bagi kita. Kalau selama ini kita lebih suka menuruti nafsu kita, berarti kita termasuk al-ajiz, orang yang bodoh atau orang yang lemah. Tapi kalau kita bisa menundukkan nafsu kita dan semata-mata itu kita lakukan untuk akhirat kita, maka kita termasuk orang yang cerdas. Al-ajiz niku benten kalih al-aziz. Kalau al-ajiz niku ain, alif, ya, jim, za. Neng le al-aziz niku ain, za, ya, za. Al-aziz niku keagungan, al-ajiz niku nggih niku kelemahan, kebodohan menika. Salat subuh ini termasuk ujian dari Allah ya. Ketika kita sedang nyaman tidur, dingin, dan ada hadis, tapi ada yang nilai hadis ini dhaif ya. Ketika masuk waktu subuh itu setan beroperasi dengan 3 senjata. Yang pertama tepung, itu ditaburkan ke mata kita ya, biar nyenyak tidurnya. Makanya kadang-kadang malam hari agak sulit tidur, tapi kalau sudah menjelang jam 3 ngoten nggih males ngoten. Yang kedua selimut. Jadi hangat dengan selimut kita, maka enggan bagi kita untuk bangun. Terus kemudian jarum. Jarum ini khusus bagi mereka yang sudah datang ke masjid.
Ya, katanya ditusuki pantatnya biar dia tidak kerasan. Begitu salam selesai pulang. Iki mboten nyindir sinten-sinten, tapi memang hadis niku wonten ya, tapi wonten kang ngendikaken dhaif ya. Beruntunglah kalau kita tidak termasuk yang jadi sasaran dari 3 senjata yang dibawa oleh setan itu ya. Tentang sholat ya, karena Rasul pernah katakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, besok di hari kiamat yang dihisab itu sholat kita. Sholatnya baik, amal yang lain dianggap baik. Sholatnya buruk, amal yang lain dianggap buruk ya. Maka ketika kita mengerjakan sholat tidak maksimal, bukan yang terbaik yang kita mampu, di akhirat kita pasti akan menyesal. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau sholat itu penentu nasib kita, kemudian kita tidak mengerjakannya semaksimal yang kita bisa, dijamin pasti akan menyesal ya. Lalu yang terbaik yang bisa kita lakukan apa? Minimal 3 hal ini kita harus berusaha mewujudkan. Yang pertama, kerjakan di awal waktu. Alhamdulillah, masjid ini selalu awal waktu ya. Kerjakan di awal waktu, karena kata Rasul, awal waktu ridha Allah, tengah waktu rahmat Allah, akhir waktu pengampunan Allah. Tingkatan tertinggi adalah ridha Allah. Seperti kalau kita menyuruh anak kita untuk melakukan sesuatu, begitu disuruh langsung dikerjakan, itulah yang membuat kita berkenan. Beda kalau kemudian ditandangi ning disemayani ya. Jadi tingkatan ketaatan yang terbaik adalah begitu diperintah kita lakukan, sami'na wa ata'na, apapun keadaan kita. Dengar azan dikumandangkan, apakah kita di sawah, apakah kita di rumah ya, sedang menikmati TV misalnya, atau sedang chatting dengan ya teman lama, atau sedang masak, matikan kompor, ambil air wudhu, berangkat. Tingkatan ketaatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, kerjakan dengan jamaah. Kerjakan dengan jamaah. Kalau bisa kita bertekad tidak ada satupun sholat fardu kita yang lolos dari jamaah. Karena ketika kita ketinggalan satu waktu, kita tidak bisa menambalnya. Nanti sore jamaah untuk sore, besok jamaah untuk besok. Zuhur yang tertinggal hari ini selamanya akan bolong jamaah kita, zuhur kita hari Senin ini misalnya. Makanya kalau bisa jamaah itu jangan asal nemu kita ikut, tapi harus kita perjuangkan ya. Kalau tidak ada diadakan, kalau jauh kita kejar ya. Kita jangan menghibur diri ketika jamaah kita lolos, kita menghibur diri, kan jamaah cuman sunnah, kita tidak berdosa andaikan tidak melakukan. Ini menghilangkan penyesalan, dan ini memungkinkan terjadi berikutnya. Tanamkan penyesalan ketika kita kehilangan jamaah. Penyesalannya bagaimana? Kita kehilangan kesempatan. Allah berikan hadiah 27 kali ketika kita melakukan sholat dengan jamaah. Padahal kalau kita bandingkan dengan sholat munfarid, sholat sendirian, rekaatnya sama, bacaannya sama, gerakannya sama, maka sebenarnya hadiah itu pahala dari Allah. Kalau kita bandingkan dengan sholat munfarid, jamaah kita itu sekali jamaah sama dengan sholat sendirian 5 hari lebih. 5 hari lebih. Karena 5 hari cuma 25, kemudian kita jamaah 27. Makanya kita berprinsip kalau bisa jangan ada sholat fardu kita yang kita kerjakan tidak dengan jamaah. Meskipun misalnya paling jelek jamaah di rumah. Ya, saya nasihati anak-anak ya, kalau kamu sholat di rumah kok biasa sendirian, ibumu juga sendirian, bapakmu juga sendirian, cobalah
Kamu latih bapak ibumu, kamu ajari bapak ibumu untuk tertib jamaah dengan cara kamu mengajak mereka. Bahkan andaikan misalnya kamu telah datang di rumah, diperkirakan jamaah sudah selesai di musola, kamu WA pada ibu atau WA pada bapak, Pak tolong sholatnya saya ditunggu. Biar orang tua tahu bahwa sholat jamaah itu penting. Karena rata-rata ketika anak saya tanya satu persatu gitu ya, saya tanya orang tuanya, sudah sholat, tapi kebanyakan mereka sholat di rumah, tidak jamaah. Eman-eman. Kalau kamu bisa tertib jamaah dengan ngajak ibu bapakmu, itu termasuk bakti yang sangat tinggi nilainya. Karena kamu membuat orang tuamu rajin sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, ya, untuk menjaga kesempurnaan sholat kita, yang ketiga adalah kalau bisa setiap sholat fardu kita mengiringinya dengan sunat rawatib. Kalau bisa setiap sholat fardu kita mengiringinya dengan sholat rawatib. Kenapa? Karena Rasul pernah katakan nanti di akhirat ketika Allah menghisab ibadah fardu kita, maka andaikan ada kurang sempurnanya, ada celahnya, maka penyempurnanya, penggenapnya adalah ibadah sunnah kita. Sholat fardu dengan sholat sunnah, puasa fardu dengan puasa sunnah, zakat fardu dengan sedekah sunnah. Makanya jangan terlalu pelit kalau sholat kita menjadi penentu amal kita, penentu nasib kita. Kita jangan pelit untuk melakukan sholat sunat sebanyak-banyaknya, khususnya selalu diiringi sholat fardu itu dengan sholat sunnah. Yang ada qobliyahnya minimal qobliyah syukur, kemudian lebih dari 2 rakaat ba'diyahnya juga dikerjakan, khususnya untuk zuhur. Zuhur itu sholat sunatnya paling banyak 4 rakaat sebelum zuhur itu muakkad, sesudah 2 rakaat sesudah zuhur itu muakkad. Kalau asar 4 rakaat sebelum asar itu semuanya ghairu muakkad, tapi ada hadis yang mengatakan bahwa 4 rakaat sholat sunat sebelum asar Allah akan merahmati orang yang mau melakukannya. Makanya kalau ingin senantiasa dirahmati oleh Allah, lakukan 4 rakaat sebelum asar. Kemudian sebelum maghrib itu ada, tapi kebanyakan sahabat tidak melakukan karena keburu sholat maghribnya. Tapi andaikan mengerjakan qobliyatul maghrib, ada dasarnya juga karena kata Rasul, bainal adzanaini sholatun, antara adzan dan iqamah itu ada sholat, termasuk sholat maghrib. Tapi bagi mereka yang mau mengerjakan, di hadis itu ada tambahan itu ya. Kemudian ba'diyah maghribnya itu muakkad. Kemudian kalau sebelum isya ini ghairu muakkad, ba'diyah isya itu muakkad. Kalau memilih satu di antara 2, maka setelah isya lebih utama. Tapi alangkah baiknya dikerjakan keduanya, sebelum dan sesudahnya. Toh sebelumnya kita juga longgar. Kemudian kalau subuh hanya ada qobliyah subuh. Jangan sampai kesergepan ba'diyah subuh juga diadakan ya, qobliyah subuh. Makanya kalau bisa rawatib ini jenengan pilih minimal 2 rakaat kita kerjakan sebagai pendamping sholat fardu kita. Dengan ada sholat sunnahnya, harapan sholat fardu kita mesti baik dengan tanda kutip, karena bagaimanapun dengan izin Allah ya, harapan kita bahwa sholat fardu kita mesti baik dan mesti diterima semakin besar, insya Allah. Jadi 3 hal itu monggo kita laksanakan mumpung masih ada kesempatan. Oke. Dan sewu ketika umur sudah 60 apalagi lebih, kalau binjing Senin niku pun binjing Jumat niku pun masuk usia 60. Usia 60 niku kata Nabi mboten usia biasa. Termasuk umur kritis. Karena kata Nabi kebanyakan umatku umurnya 60 sampai 70. Jadi untuk yang sudah masuk 60 memang harus selalu bersiap, okay? Selalu bersiap kapan-kapan akan datang. Ya, yang sudah 70 lebih alhamdulillah sudah mendapat bonus. Seperti yang terjadi teman saya, mungkin Bapak Ibu juga kenalnya, Bu Garwani Buni, Pak Sukadi.
mantan kepala SMP. 6:30 berangkat ke sawah, badannya sehat ya, dan beliau memang gemar ke sawah. Kalau tidak salah 8:30 itu kemudian jatuh, sekitar jam 9 beliau meninggal. Ya, padahal sehat paginya. Ya, paginya sehat. Inilah rahasia kematian. Pasti datang, cuman waktunya kita yang tidak tahu. Makanya selalu kita berusaha yang terbaik yang kita lakukan, siapa tahu itu kesempatan terakhir. Dan ini nasihat yang paling baik, itu nasihat dari diri sendiri. Makanya kata Rasul, orang yang banyak mengingat mati itulah orang yang akan baik. Baik perilakunya, baik nasibnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang yang suka melupakan kematian, itulah orang yang akan buruk. Buruk perilakunya dan buruk nasibnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita ya. Kita selalu istiqomah takwa kepada Allah, istiqomah dengan akhlak mulia. Kita berharap mudah-mudahan ketika Allah panggil kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan diridhoi. Amin. Kita lanjutkan bahasan kita. Hari ini kita akan membahas hadis yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummil Mukminin, ibu orang-orang mukmin. Istri Nabi itu semua digelari Ummil Mukminin, ibu orang-orang mukmin, karena disetatuskan ibu oleh Allah. Maka janda Nabi itu tidak boleh dinikahi siapapun sampai meninggal. Ini bentuk penghormatan Allah kepada utusannya, yang kemudian juga berimbas pada istri-istrinya. Mantan istri Nabi itu adalah ibu dari semua orang mukmin. Maka tidak boleh siapapun menikahi janda Nabi. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasul ditanya siapa orang yang paling dicintai, orang yang paling dicintainya itu setelah Siti Khadijah meninggal. Ketika Siti Khadijah masih hidup, Siti Khadijah, tapi ketika Siti Khadijah sudah meninggal, kalau perempuan yang paling saya cintai adalah Aisyah. Ya, kalau laki-laki yang paling saya cintai adalah bapaknya, Abu Bakar. Ya, jadi Aisyah ini paling dicintai. Dalam satu riwayat memang Aisyah ini dinikahi ketika usia masih sangat muda, 6 tahun. Tapi kemudian sampai umur 9 tahun itu dititipkan kepada orang tuanya Abu Bakar. Baru kemudian ketika usia 9 tahun itu diambil oleh Rasulullah. Ada riwayat katakan gitu, tapi ada juga yang katakan sekitar 13 tahun ya. Ini memang menjadi titik serangan dari orang-orang yang membenci Islam. Meskipun dari sisi ini justru kita melihat sesuatu yang sangat besar manfaatnya bagi kaum muslimin ya, bahwa orang-orang yang di luar Islam membenci Islam, mengatakan bahwa Nabi ini orang yang suka daun muda ya, masa masih 6 tahun sudah dinikah. Tapi kemudian bagi kita kaum muslimin ini membawa berkah yang sangat besar ya. Kita tahu masa kenabian itu hanya 23 tahun ya. Ini tidak terlalu panjang. Jadi umur Rasulullah ini umur medium ya, tidak terlalu panjang ya. Sementara misi agamanya adalah rahmatan lil alamin, tidak hanya berlaku bagi umat tertentu. Dan bukan hanya pada zaman Nabi, tapi pada semua zaman sampai datangnya hari kiamat. Maka 23 tahun itu masa yang sangat pendek dibandingkan dengan masa berlakunya risalah ya. Tapi kemudian ketika Nabi meninggal ya, istri Nabi itu dalam satu kurun waktu itu 9 orang ya, 9 orang. Ketika Rasul, dan 9 itu yang perawan cuma 1.
Siti Aisyah saja, yang lain itu janda, dan rata-rata janda di atas 50 tahun dinikahi Rasulullah. Ya, kenapa tua-tua? Karena mereka itu kebanyakan adalah janda dari para syuhada. Mereka meninggal karena memperjuangkan Islam, ya. Jadi seperti ada tanggung jawab moral pada Nabi karena mereka itu adalah janda-janda dan yatim-yatim terlantar, ya, karena memperjuangkan Islam. Maka kemudian Nabi menikahi mereka tidak semata-mata karena dorongan nafsunya, tapi dorongan dakwah, ya, yang mendorongnya beliau nikah sampai 9 orang, ya. Karena memang jandanya yang lain itu sudah tua-tua, maka begitu Nabi meninggal, nggak lama kemudian mereka juga menyusul, ya. Terus kemudian alhamdulillah di antara istri-istrinya itu ada yang masih muda, energik, cerdas, yakni Siti Aisyah, dan ya dia termasuk orang yang punya ingatan yang sangat kuat, dan inilah kemudian yang menjadi sumber belajar bagi para sahabat, ya, bisa menjadi sasaran pertanyaan, ya, setelah Nabi tidak ada, ya, hampir seperti Nabi berikutnya. Karena apa? Referensi perilaku Nabi, kehidupan Nabi sehari-hari ini yang paling lengkap tentu saja orang yang paling lama menyertai Nabi. Siapa yang paling lama menyertai Nabi? Ya tentu saja istri tercintanya. Abu Hurairah itu dikatakan orang yang paling sering bersama dengan Nabi, tapi itu sebatas ketika di luar rumah. Ketika di dalam rumah, yang paling tahu itu tentu saja istrinya, terutama kehidupan-kehidupan pribadi. Maka hadis-hadis yang menceritakan bagaimana perilaku Rasulullah, terutama ketika di rumah, ya, itu adalah kebanyakan bersumber dari Aisyah. Makanya kita bayangkan, andaikan Aisyah tidak ada, kehidupan-kehidupan pribadi Rasulullah itu tidak banyak terungkap, ya. Hanya yang ada di luar rumah. Tapi dengan Aisyah berumur panjang, dinikah ketika masih muda, kuatannya ingatannya masih sangat kuat, maka referensi hadisnya sangat banyak. Dan inilah keuntungan kita kaum muslimin. Jadi memang, ya, orang itu tinggal dari sisi mana dia membaca, ya. Sesuatu yang sangat baik pun kalau membacanya dari sisi yang salah, ya tetap saja ada salahnya. Ya, Nabi yang sempurna baiknya saja itu banyak yang membenci, ya, di kalangan orang Arab pada waktu itu. Bahkan pamannya sendiri yang tadinya sangat ngepro, ya, Abu Lahab. Abu Lahab itu sebelum Muhammad SAW jadi Nabi, ya akrab sekali. Bahkan Abu Lahab punya 2 anak laki-laki, dua-duanya jadi menantu Rasulullah. Ini kan, ya, sesuatu yang luar biasa, ya, besan pindu, ya, double. Ya, tapi kemudian ketika jadi Nabi, justru dua-duanya suruh menceraikan istrinya. Agar apa? Agar Nabi susah, ya. Inilah, ya, ujian yang sangat berat bagi Nabi. Qalat, Siti Aisyah berkata, qala bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man akhdasa fi amrina hadza, man siapapun, akhdasa membuat sesuatu yang baru, fi amrina dalam perkaraku, hadza yakni agama Islam ini, malaisa sesuatu, laisa yang tidak ada, minhu dari amrina atau dari agama saya, fahuwa maka tambahan itu roddun tertolak, ya. Jadi man ahdasa fi amrina, siapa yang membuat model, ya, membuat sesuatu yang baru, fi amrina dalam perkaraku, hadza nyatanya agama ini, mas sesuatu laisa yang tidak ada, minhu dari amrina atau dari agama saya, fawarodun maka dia atau tambahan itu tertolak, ya. Ada bandingan dari hadis ini yang agak panjang, ya, yang diriwayatkan oleh Jabir
Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdillah qala karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fi khutbatihi dalam khutbahnya, yahmadullah, beliau memuji Allah, wa yusni dan memujinya alaihi kepadanya, bima huwa ahluh, dengan sesuatu yang memang Allah menjadi ahlinya. Sumayakulu, kemudian beliau bersabda, mayyahdihillah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada siapapun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalahu, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Inna asdaqal hadis, sebenarnya yang paling benar dari sebuah perkataan, kitabullah, kitab Allah, ya, sebaik-baik perkataan maksudnya firman, ya. Wa ahsanal hadi, dan sebaik-baik petunjuk, hadi Muhammadin, petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, dan seburuk-buruk perkara, muhdatsatuhan, adalah memperbaruinya atau membuat model yang belum ada dalam agama itu. Wa kullu muhdatsatin, dan semua pembaruan, bid'atun, bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan semua kesesatan itu di neraka. Oke, itu sebagai bandingan. Jadi kalau yang pertama, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, siapa yang membuat model fi amrina, dalam perkaraku hadza, yang tidak, apa itu Islam, yakni Islam, ma laisa minhu, ya, membuat model yang tidak ada dasar, fawaradun, maka itu akan tertolak nanti di hadapan Allah, ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, masalah bid'ah ini memang selalu menjadi polemik, ya. Karena biasanya bertumpu pada pendapat ini, ya. Semua bid'ah kalau berdasar dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, semua bid'ah itu kesesatan. Dan semua kesesatan itu di neraka. Tapi kalau kemudian hadisnya Aisyah ini sepertinya memberikan taksis, ya, bahwa man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu, ya. Jadi model yang laisa minhu fawaradun, yang baru dan tidak ada dalam Islam, itu tertolak. Ini memberikan ruang yang baru tetapi ada dalam Islam, itu tidak tertolak. Nah, jadi ulama kemudian mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ini bersifat umum. Ya, kemudian hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ini bersifat taksis. Kalau yang bersifat ini tetap berlaku selama tidak ada taksis. Maka kalau kemudian ada taksis, maka taksis itu berlaku hanya bagi yang dikhususkan. Maksudnya bagaimana? Ya, hadis ini bisa digabungkan. Pengamalannya seperti ini. Kalau kita memahami surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kesesatan, illalladzina, kecuali mereka
amanu yang beriman, wa amilus solihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mau berwasiat pada kesabaran dan kebenaran. Ya, artinya meski di awal dikatakan semua manusia tersesat, tapi kemudian ada taksis, berarti ada yang tidak tersesat. Demikian juga semua bid'ah itu dolalah, kecuali bid'ah yang ada dasarnya. Nah, ini menurut ulama usul. Jadi yang diriwayatkan oleh Jabir, sahabat Jabir, itu memang bersifat am, semua bid'ah. Tapi kemudian yang diriwayatkan oleh Aisyah ini membatasi. Ya, yang dolalah hanya yang tidak ada dalam Islam. Artinya tidak ada sumbernya atau tidak ada ruhnya. Ya. Apa memang ada bid'ah yang ada dasarnya, ada sumbernya? Ya. Menurut ulama ada. Contoh yang jelas, ya, Quran pada zaman Nabi itu tidak ada titik, tidak ada harokat. Ketika Islam masih berada di tanah Arab, maka orang tidak kesulitan untuk membacanya. Tapi coba jenengan bayangaken lek boten wonten harokate, boten wonten titike, kira-kira awake dhewe lek maca piye? Iki huruf apa iki? Huruf Pallawa, apa huruf Jawa? Huruf Jawa kok ngene? Ya. Baru pada sekitar 173 Hijriah, ya, itu ada ulama ahli bahasa yang kemudian membuat titik dan membuat harokat, sehingga Quran itu bisa dibaca oleh orang manapun di luar Arab. Nah, ini termasuk bid'ah yang ada dasarnya dalam Islam. Dasarnya apa? Malayatimu ila bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib, tapi kalau tidak bisa sempurna karena sesuatu, maka sesuatu itu bisa menjadi wajib. Ilmu nahwu pada zaman Nabi belum ada. Padahal ilmu nahwu itu sangat diperlukan untuk memahami Quran dan hadis. Maka kemudian ada ilmu nahwu, ada ulama-ulama nahwu. Ya. Ini termasuk bid'ah, tapi sangat diperlukan. Ya, tanpa ada ini maka Islam menemui kesulitan. Nah, ini termasuk bid'ah yang ada dasarnya. Ya. Terus kemudian memang Quran sendiri memerintahkan fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah ibarat wahai orang-orang yang punya pandangan hati. Ya, maksudnya bagaimana? Dari sesuatu yang telah ada, ya, ambillah pelajaran untuk menghukumi, untuk mengatasi sesuatu yang baru yang memang belum ada hukumnya secara pasti. Ya. Nah, ini kemudian ya dengan masalah ini kemudian ada ruang ijtihad. Ya, meskipun ijtihad itu memang khusus bagi satu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya. Yang sering dikatakan sebagai bid'ah, ya, dari amalan-amalan, khususnya bagi teman-teman yang kurang menyukai, termasuk diantaranya tahlil, mauludan. Nah, ini ya memang pada zaman Nabi, ya, mauludan itu tidak diperingati secara khusus. Cuman Nabi sendiri tentang hari lahir beliau, Nabi sendiri mengingat-ingat ketika Rasul ditanya, ya Rasul, kenapa Rasulullah senantiasa berpuasa hari Senin? Kata Nabi, itu hari di mana saya dilahirkan. Ya, berarti Nabi sendiri mengingat-ingat hari kelahirannya. Kalau kemudian kita memperingati hari lahirnya, bukan setiap Senin,
Tapi 53 pinten nggih, pinten minggu nggih setahun niku. 53 Senin sekali, yaitu bertepatan dengan Maulid Nabi, monggo. Tapi yang jelas kita bukan mengadakan perayaan, tapi mengadakan peringatan. Peringatan niku maksudnya apa? Mengingatkan kembali. Kalau perayaan itu memang diadakan sesuai dengan tanggalnya, tapi kalau peringatan itu tidak mesti tanggal 12. Kita ketika Ramadan mengadakan peringatan Maulid Nabi, monggo. Wong mengingatkan kembali Nabi dilahirkan tanggal itu, yang kemudian penting kita ingatkan misi yang beliau bawa. Ya, kalau perayaan ya memang perayaan hari raya Idul Fitri, hari raya Kurban. Memang hari raya dalam Islam itu cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu perayaan, hari raya. Ya, tapi kalau Maulid itu peringatan. Kita mengingatkan. Mengingatkan itu waktu kapanpun boleh. Yang penting yang kita ingatkan itu bukan, yang kita ingat-ingat bukan kelahirannya, yang kita ingat-ingat misi yang dibawa. Ya, wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Misalnya kita ingat-ingat Nabi itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Setiap hari kita ingat misi itu baik. Ya, jadi kalau ada yang kurang setuju dengan Maulid Nabi, ya monggo. Kalau memang tidak setuju, tapi kita yang memang suka memperingati, itu mudah-mudahan menjadi wujud kecintaan kita kepada beliau, ya. Terus kemudian yang penting bagi kita bukan merayakan hari lahirnya, tapi yang penting kita mengambil momentum, ya, mengambil momentum kelahiran Nabi untuk mengingatkan kembali misi utama Rasulullah. Dan tentang tahlil, ya, tahlil itu bukan tidak ada dasarnya, ya. Kalau dikatakan laisa minhu, tahlil tidak termasuk. Ya, karena apa? Karena tahlil itu yang dibaca kan semuanya adalah kalimah-kalimah thayyibah yang diajarkan Rasulullah. Misalnya, ya, kalau la ilaha illallah, kata Nabi, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas, ikhlas hatinya, ikhlas tidak tercampur syirik, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ya, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, kata Nabi, perbaruilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Tahlil itu sebenarnya kan intinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, perbarui imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Makin sering kita memperbarui iman kita dengan la ilaha illallah, makin baik. Apalagi dengan kita memperbanyak ucapan itu, kita melatih lisan. Sehingga ketika kita nazak, ucapan yang terampil diucapkan oleh lisan kita, mudah-mudahan kalimat-kalimat yang kita memang terbiasa melatihnya. Kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, kata Nabi, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai zat yang maha rahman, ya, itu adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian tentang istighfar, ya, istighfar itu menghapus dosa. Nabi saja yang sudah maksum, diampuni Allah dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, tobatnya tidak kurang dari 100 kali. Maka istighfar sebanyak-banyaknya kita membaca. Sholawat, kata Nabi, besok antara aku dan umatku jauh dekatnya nanti di akhirat tergantung dari sholawat yang dia baca. Makin banyak dia baca sholawat, makin dekat dia denganku. Jadi semua bacaan-bacaan itu ada dasar umumnya, ada dasarnya. Cuman kemudian kita baca bersama-sama. Hanya yang tidak boleh diyakini, ya, kalau kemudian menyangkut jumlah, ini harus dibaca sekian baru ada fadilahnya, ini harus dibaca sekian baru ada khasiatnya. Kalau itu tidak datang dari Nabi, tidak ada hadis yang menjelaskan, maka itu bisa diadakan mengada-ada. Termasuk rangkaiannya, ini harus dibaca awal, setelah ini harus ini, setelah ini harus ini, penutupnya harus ini. Kalau komposisinya tidak seperti ini, maka ora mandi. Nah, ini yang mengada-ada, ya.
Makanya kula niku meski dari saya ini memang dari kecil nggih, tradisi tradisi saya tradisi Nahdliyin. Ning justru idola saya niku lek nggih sak padha-padha awake dhewe niku Pak Abu Nangin, ya, tokoh Muhammadiyah Kabupaten. Beliau itu sekali, moderat sekali, ketika beliau mendirikan musola, wis to monggo musola niki diramekne traweh bareng-bareng, monggo sing imam 13 monggo jenengan 13, mengke sing 11 leren dhisik, mengke lek imame 11 monggo sing 13 melok 11 utawa nambah piyambak monggo nggih. Nggih ngedekne TPQ, amrih TPQ niku napa niku makmur larene kata. Ayo padha takbir, engko sing gelem takbir kuwabeh oleh hadiah. Ngoten niku lare-lare murid TPQ ngoten niku nggih bengi takbir kuwabeh dikai hadiah. Napa semangat sekali niku menghidupkan musala niku. Terus napa niku ndamel arisan kurban waktu niku kan belum begitu banyak yang melakukan, akhirnya kritik juga banyak. Beliau cerita pada saya, isbene pokoknya upama ora ketampa minangka kurban, saya yakin akan diterima sebagai sedekah. Ya, enggak apa-apa, umpama rati terima sebagai kurban ini sedekah, tapi ada niat kita ingin mempersatukan umat, silaturahmi nih sing penting, ya silaturahmi nih wis to, pokoknya umat bersatu, rukun itu tujuan kita. Kok umpama ora dadi kurban, ya dadi sedekah. Ya, jajal bayang nolak umpama ngene iki ge ora ning kurban, ge bocah-bocah plunga-plungu. Nah, ngene iki bocah mlumpuk, jamaah mlumpuk kan seneng mangan bareng ya. Ya, itulah jadi misi misi pemersatunya yang saya sangat salut dengan beliau. Makanya saya suka dengan masjid ini ya, kadang kunut, kadang tidak. Saya juga begitu ya. Kalau hadisnya sama-sama kuatnya, bisa dipegangi, itu berarti Nabi melakukan keduanya. Kalau Nabi melakukan keduanya, kita tidak boleh membenci salah satunya. Bahkan misalnya ya, kalau kita meyakini misalnya Allahumma ba'id itu hadisnya sahih, suatu saat kita pakai itu juga. Ya, pakai Allahu Akbar wajah tu wajhiyah, Allahu Akbar kabiron itu ya, itu yang sering kita pakai. Suatu saat kita juga Allahumma ba'id, ya, yang Allahumma ba'id suatu saat ya Allahu Akbar kabiron ya. Itu kalau kita meyakini dua-duanya pernah dilakukan Rasul. Ya, termasuk saya meyakini ya bahwa Rasul kadang kunut, kadang tidak. Makanya kalau kalau lupa tidak kunut, saya juga tidak sujud sahwi. Cuman ketika saya jadi imam ya, mengawali saya jadi imam ketika bapak saya kemudian bapak mertua meninggal ya. Ya Allah, jangan lupakan saya membaca kunut ketika menjadi imam. Ya, karena saya bingung nanti sujud sahwinya bagaimana, karena saya belum pernah membaca Nabi sujud sahwi karena kunut. Ya, makanya mudah-mudahan saya tidak harus sujud sahwi karena lupa kunut. Makanya saya doa mudah-mudahan subuh saya tidak pernah lupa kunut ketika mengimami teman-teman. Alhamdulillah bertahun-tahun saya tidak pernah lupa ya baca kunut waktu subuh sehingga tidak harus sujud sahwi. Yang saya susah yaitu sujud sahwi kunut itu saya tidak pernah baca apa itu Nabi melakukannya. Maka doa saya mudah-mudahan nggak pernah lupa. Tapi kalau sholat sendiri ya saya pernah juga sengaja tidak kunut ya, karena Nabi juga pernah tidak kunut ya. Makanya inilah cara kita mengamalkan apa yang dilakukan Nabi. Jadi jangan membenci atau menghindari sesuatu yang Nabi pernah melakukan. Kalau Nabi pernah melakukan, ya meskipun ditinggalkan kemudian, tapi kalau ndak ada hadis yang melarangnya atau apa itu amalan itu mansuh ya, kita lebih baik tetap pernah mengamalkannya. Ini yang saya lakukan ya, ketika saya sudah pernah membaca ini, ketika setelah turunnya surat An-Nasr ya, itu Nabi bacaan sujudnya menggunakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maka saya juga menggunakan itu. Tapi kalau dalam kondisi agak kesusu ya, misalnya
traweh yang memang 23, maka saya juga menggunakan bacaan sujud, bacaan rukuk yang paling singkat, ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ya. Itu kan paling singkat yang sahih hadisnya. Ya, itu kan ya karena pertimbangan waktu juga. Kemudian Robi Firlinya juga dipilih yang paling singkat, Robi Firli itu kan ada juga yang sahih. Itu sahih juga hadisnya. Jadi dipilih yang singkat tapi tidak mengurangi keabsahannya. Ya, ini apa itu situasional. Jadi memang kalau kita yakini Nabi pernah mengamalkan, sebaiknya kita juga pernah mengamalkan. Kecuali yang berlaku khususiah bagi Nabi. Ya, Nabi itu pernah tidur sampai beliau ngorok, ya. Terus kemudian dibangunkan karena sholat, Nabi langsung sholat, ya. Tidak berwudu. Ketika ditanya, ya saya itu terpecah mata saya, tapi tetap terjaga hati saya. Ya ini yang membedakan kita dengan beliau. Ya. Jadi hal-hal yang bersifat baru, kalau memang kita tidak mengamalkan, memang ada baiknya kalau kita juga ikut mengetahui apa dasarnya, ya. Bukan untuk mengamalkan, tapi sekedar untuk memaklumi. Ya, ini yang paling bijak, ya. Jadi orang itu semakin luas ilmunya, insya Allah akan semakin luas wawasannya, dan orang itu makin luas wawasannya, maka dia semakin bisa menerima perbedaan. Ya, saya pernah dinasihati guru saya, orang berilmu itu seperti orang naik gunung, ya. Kalau ilmunya sedikit, seperti masih di kaki gunung, yang dia tahu cuman apa yang ada di sekitarnya. Makin banyak ilmunya, makin tinggi dia naik, ya, makin tahu dia bahwa ada perbedaan, ya, makin tinggi dia naik, makin tahu perbedaan, ya. Oh di sini panas, kok di sana mendung, oh malah di sana hujan, ya. Jadi ada macam-macam, ya. Jadi kalau ada orang cerita, oh kono hujan, oh iya aku yo roh kok. Orang ngotot tuh orang percaya, wong kono panas kayak gini kok kono udan ngapusi. Tidak mudah menyalahkan orang, ya, ketika kita punya banyak ilmu. Makanya yang paling baik kita banyak belajar, milik kita ataupun juga milik orang lain, ya, sehingga kita lebih bisa menerima perbedaan, ya. Kemudian dari hadis itu ada beberapa yang perlu difahami. Yang pertama, setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i ditolak dari pelakunya. Ini yang perlu digarisbawahi, ya. Semua amalan itu harus ada dasar syar'inya, ya. Jadi tidak boleh menurut hemat kita, ya. Kita ini ittiba, mengikut, bukan ibtidak, bukan memulai. Syariat Islam itu sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Allah sudah menyempurnakan, ya, tidak perlu disempurnakan, ya. Ajaran-ajaran yang tidak ada dasarnya itulah yang disebut bid'ah. Dan saya rumiin kalau taksih kuliah di tempat saya itu masih sering dilakukan nyaur solate almarhum. Jadi kalau ada seseorang sakit, ya sebulan 2 bulan meninggalkan sholat, terus meninggal, dipun sambat nih lingkungan. Jadi lingkungan itu nggih wong 40 napa ngoten disambat, ya, lalu burongan sholat ngaten. Wekdal niku saya termasuk mendapat undangan untuk ikut. Saya alhamdulillah waktu itu sudah tahu dasarnya, kemudian kalau jawab ngaten, nyun sewu kula mboten saged nderek, mboten kranten repot, ning kula nyuwun ngapunten dereng sumerep dasaripun. Imame tersinggung, wis gen ora podo bature besok le mati gen budal diwi. Alhamdulillah kula dereng mati, kebiasaan niku pun boten wonten. Gek sing ngomong niku malah budal dhisik.
Itulah masyarakat kita itu, ya kadang-kadang kalau kita tidak sama dengan lingkungan, ya kita kadang-kadang disalahkan. Ya. Tapi yang harus kita selalu ingat, yang kita layani Allah. Kita bukan melayani manusia, yang kita layani Allah. Jadi kalau berkaitan dengan ibadah, kita harus selalu ingat yang kita layani Allah. Jadi yang paling disukai Allah itu yang bagaimana? Itu yang kita lakukan. Ya. Nyun ngapunten ya, mungkin panjenengan ada yang niteni. Saya kalau khutbah, sholawat yang pertama saya tidak berani memakai Sayyidina. Ya karena apa? Karena sholawat yang pertama itu hukumnya wajib. Sholawat yang mengiringi rukun khutbah. Tapi kalau di doa, saya mengawali dengan Sayyidina. Ya, ya kenapa begitu? Ya karena ketika sahabat tanya, ya Rasul, kami diperintah untuk membaca sholawat untukmu. Bagaimana kami membaca sholawat? Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah ngaten. Makanya ketika sholat, saya juga tidak berani menambah Sayyidina. Ketika khutbah baca sholawat yang wajib, saya juga tidak membaca Sayyidina. Saya punya keyakinan yang diajarkan Nabi yang terbaik. Cuman kalau di luar yang wajib, ya sifatnya sunnah, seperti mengawali doa, saya juga menggunakan Sayyidina. Ya, demikian juga Rasul menyuruh kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Kalau sholatnya sholat fardu, saya tidak berani nambah. Kalau sholatnya sholat fardu, saya tidak berani nambah lebih dari apa yang diajarkan Nabi. Maksudnya menambah dengan bacaan yang tidak dibaca Nabi. Jadi cuman saya mengulangi, kalau memang waktunya longgar, mengulangi saja, ya mungkin lebih dari 3 kali. Tapi kalau di luar sholat fardu, baru saya berani menambah. Tapi itu pun juga menggunakan bahasa Quran, ya doa saya. Ya karena memang ya Rasul menyuruh untuk memperbanyak doa. Ya. Memperbanyak doa itu bisa dipahamkan dengan 2 pemahaman. Yang pertama, mengulang-ulang doa. Yang kedua, memperbanyak permintaan. Ya tentu saja memperbanyak permintaan itu juga memperbanyak kalimat doa. Ya. Meski saya pernah bertanya itu waktu di Masjidil Haram, ya. Itu seorang profesor kebetulan ya, menjawab pertanyaan saya. Doa ketika sholat pada waktu sujud itu apa boleh dengan menambah bacaan sujud, ya. Beliau katakan boleh, bahkan boleh juga menggunakan bahasa kita. Ini yang saya dapat setuju, ya. Boleh menambah doa dengan doa apapun, bahkan boleh menggunakan bahasa kita. Ini yang saya dapat setuju, ya. Kok medeni, ya, kalau dengan bahasa kita, ya. Makanya saya tetap menggunakan bahasa Quran, ya, bahasa sholat, yaitu bahasa Arab. Kemudian kalau kita akan melakukan sesuatu memang harus ada dasarnya, termasuk yang tadi saya sampaikan, ya sholat bagi orang yang sudah meninggal itu memang tidak ada dasarnya. Tapi kalau yang lain, ya seperti puasa, haji, zakat, itu ada dasarnya, ya ada contohnya. Dan memang kalau sholat itu sendiri memang kewajiban yang sangat istimewa. Coba kita lihat, ya. Kalau puasa kita bandingkan dengan yang lain. Kalau puasa kita sakit atau bepergian, Allah sudah memberikan rukhsah. Kita boleh menggantinya di hari yang lain. Kemudian tentang zakat. Zakat ini hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu. Yang tidak mampu, ya tidak berkewajiban. Kalau mampu kemudian belum sempat menunaikan, kemudian meninggal, maka sebelum membagi warisan masih diberi kesempatan untuk membayarkan zakatnya. Terus kemudian tentang haji, dalam Islam ada haji badal. Ya, boleh membadali haji bukan hanya mereka yang sudah meninggal, bahkan yang sakit
kondisinya tidak memungkinkan menunaikan haji sendiri, ini bisa dibatalkan. Tapi kalau sholat, sampai kita hanya bisa mengedipkan mata, kewajiban itu masih melekat. Selama kesadaran kita masih ada, kewajiban itu masih melekat. Baru setelah kesadarannya tidak ada, maka kewajiban itu hilang. Dan bukan hutang. Tidak sama dengan kewajiban 3 yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau kewajiban 3 yang saya sebutkan tadi, meskipun orangnya tidak punya kesadaran atau sudah meninggal, kewajibannya masih melekat. Ya, tapi kalau orang itu sholat, ya, sholat itu beratnya tidak boleh ditinggalkan. Ringannya setelah meninggal kesadarannya hilang, tidak ada kewajiban lagi. Nah, di sini bisa dipahamkan kalau sampai mengedipkan mata masih punya kewajiban, ya, berarti seharusnya memang orang meninggal itu semuanya tidak punya hutang sholat. Karena ketika kesadarannya tidak ada, maka kewajiban itu akan gugur. Sehingga seharusnya semua orang meninggal, mukmin yang meninggal itu tidak punya tanggungan sholat. Maka ketika kemudian kita membayar tanggungan itu, ya, itu bid'ah. Ya, kalau kemudian kita katakan Allah itu maha pengampun, Allah itu maha memaklumi, Allah itu maha murah, ya siapa tahu kalau Allah berkenan menerima. Nah, kalau kemudian dasarnya pertimbangan itu, ya, maka tidak ada gunanya hadis seperti ini. Ya, semuanya kemudian menurut hemat kita. Padahal kita ini ittiba, bukan ibtida. Syariat Islam itu sudah sempurna. Mungkin sementara ngaten, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ini kita bahas. Inggih. Kita bicara tapi buruan. Dalam maksudnya? Buruan artinya misalkan seperti kalau sholat nggak mulai dengan sholat nggak boleh pakai celana kan buruan. Inggih. Kalau saya buruannya anak itu amin buruan itu Gurauan itu ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau gurauan itu sifatnya melecehkan, itu tidak boleh. Termasuk kalau misalnya melecehkan agama kita, ya sifatnya pelecehan, ya panjenengan mesti tahu bagaimana yang sifatnya melecehkan. Itu sifatnya haram dan ini bisa menjadi dosa besar. Gurauan melecehkan. Mungkin ini apa termasuk gurauan melecehkan atau tidak, ya. Wong ki lek ngentut kan silite. Apa sing diwudoni kok raine? Ya. Wayahe kan yo dicawiki. Ya. Saya pikir ini ya tidak termasuk pelecehan, ya, cuman pertanyaan, ya. Kalau syariat-syariat Islam yang hak itu kemudian dijadikan bahan gurauan, itu yang dianggap pelecehan. Misalnya dalam Islam pembagian warisan itu 2:1 kemudian dilecehkan, ya, bahwa Islam itu tidak setara gender, misalnya Islam itu tidak demokratis, diskriminatif, ya. Itu kemudian menjadi bahan olok-olok, ya, itu mungkin yang dosa besar. Tapi kalau sekedar tanya mungkin ya tidak termasuk. Tapi Quran itu ada yang boleh. Rasulullah juga pernah, ya, ketika satu kali ditanya oleh seorang yang sudah tua gitu, ya Rasul, di surga apa ada orang seperti saya ini? Tidak ada, nek, orang yang seperti jenengan itu masuk surga, tidak ada. Orang tua itu nangis, ya. Loh, kenapa sampai nangis? Ya Rasul, kalau orang seperti saya itu di surga tidak ada, berarti saya masuk neraka. Udah gitu, nek, ya, orang di surga itu nanti semuanya dimudahkan oleh Allah. Ya, tidak ada yang tua seperti panjenengan. Jadi kalau panjenengan nanti masuk surga, panjenengan dimudahkan juga oleh Allah, ya. Nah, ini gurauan, tapi sifatnya kan
iya ya, tidak melecehkan ya, ini boleh. Tapi kalau kurang itu melecehkan itu tidak boleh. Contohnya pun pripun niku wau nggih. Salat ndak oleh celanan gitu ya. Ya ya saya pikir kalau ada anunya, ada pelecehannya tingkatannya sedikit lah ya. Insya Allah tidak termasuk yang dosa besar kalau itu ya. Tapi memang kita harus hati-hati ya. Kalau kaitannya berkaitan dengan